Sahabat Mabrur, Sekretaris Yayasan Tali Buana, kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala karena bisa bersilaturahim di forum ini dalam rangka kita berdiskusi dengan topik membaca arah partai politik dalam Pilpres 2024. Diskusi ini adalah seri kedua dari diskusi yang sama. Persoalan politik, sebenarnya persoalan agama itu di Eropa sudah selesai pada abad 16. Tapi ini dimainkan kembali, disetting kembali menjadi persoalan-persoalan yang berkembang, diekspor ke negara-negara dunia ketiga. Kita lihat misalnya di Timur Tengah, di Irak, Syria, Mesir, dan lain sebagainya. Ini persoalan-persoalan agama. Timur Tengah itu agamanya satu, Arab. Bahasa Arab, agamanya Islam. Sebenarnya lebih mudah. Tetapi konflik mereka sampai sekarang belum selesai. Pola-pola Serbia yang disampaikan oleh Jackson Aider tadi itu sengaja dikembangkan. Puncaknya kalau di Indonesia adalah pada pemilu 2017 dan Pilpres 2019 dengan menggunakan idiom-idiom agama untuk memotivasi konflik-konflik antar umat beragama dan lain sebagainya. Komunikasi terakhir dengan pengadilan itu akan ada musra 10 kali di akhir Desember. Artinya apa? Nama-nama yang digodok di musra itu antara adalah screening awal di kubu yang Pak Jokowi. KIB juga sama, sampai sekarang belum final siapa presidennya, siapa calon wakil presidennya. Kita berharap KIB ini menjadi mandiri lah, gitu kan? Partai-partai ini bagaimana supaya bisa mandiri. Kemudian sisi lain ada yang kita lihat Demokrat dengan PKB-nya, apakah ini berlangsung? Koalisi atas perintah ini masih berlangsung apa enggak? Kita juga nggak tahu. Kemudian yang di sebelah sana ada lagi Nasdem sama Demokrat, kabar terakhir belum final. Kewajiban syar'i Nasdem sudah selesai. Jadi kewajiban syar'inya untuk mengajukan Anies selesai. Persoalan dapat pasangan tidak, itu soal lain. Dan sekarang tarik ulur antara PKS dan Demokrat juga sangat tinggi, masing-masing pol tinggi. Kita sama-sama tahu PKS tidak mau gratisan, calon wakil gubernur DKI diambil. Hadirin yang saya muliakan, saya ingin mencoba masuk pada angka-angka meskipun saya bukan ahli politik ya. Ketika kita melihat bahwa sekarang ini ada konfigurasi calon yang menurut Pak Marsikal tadi itu yang pasti adalah baru Gerindra dengan PKB. Menurut saya itu juga belum ada kepastian itu. Karena masih ada kepentingan orang untuk melakukan penjagalan pada Muhaimin Iskandar. Sama persis rencana penjagalan yang dilakukan kepada Anies Baswedan. Anies Baswedan itu akan mendapat penjagalan baik dari sisi hukum maupun dari sisi ketercukupannya suara untuk mendapatkan 20%. Ya, presiden threshold. Jadi syarat pencalonan itu kan 20%. Lalu kemudian KIB ini 3, ada Golkar, ada PAN, ada P3. P3 di sini tidak punya, menurut saya, tanpa P3 dua koalisi ini cukup. Artinya P3 bisa diabaikan, nakal sedikit ditinggal. Tetapi jangan lupa P3 kalau umpamanya koalisi Nasdem, lalu kemudian Demokrat, kemudian PKS, salah satu di antara PKS atau Demokrat yang keluar dari koalisi itu, P3 sangat penting. Karena begitu P3 yang 3% itu masuk pada koalisi itu, maka suara Nasdem plus Demokrat tambah P3 cukup. Tanpa PKS.
Sebaliknya begitu, Nasdem, PKS tanpa Demokrat masuk P3 cukup. Jadi P3 bisa saja tidak punya, katakanlah bisa diabaikan di KIB, tetapi dia sangat berarti kalau konflik internal antara tiga ini. Wih, ya Ali Maskur dengan Pak, waduh, Ada 4 ya, 4 konfigurasi. Dari 4 konfigurasi itu 3 belum pasti, yang 1 sudah pasti. Prabowo itu sudah pasti, yang 3 belum. Nah, karena yang 3 belum pasti, saya tidak sebut. Pasti itu dalam arti kalau Nasdem menyatakan si A presiden, dia sendirian, nggak cukup. Kecuali Nasdem dengan koalisinya, Nasdem, Demokrat, dengan PKS. Ketiga-tiganya ketemu, mengumumkan satu orang itu oke. Tapi sampai berita ini kita dengar, yang pasti menurut saya adalah 1, ya Prabowo. Yang lain belum pasti, bisa berubah. Baru. Dan arena baru itu bisa kita jadikan sebagai tempat bermain yang asik. Ya. Apa itu? Ya, kita tanya kepada rakyat. Setuju nggak Jokowi 3 periode atau tidak? Itu namanya apa nih? Oh, referendum. Rp1.000 100.000 kali dengan 150 juta itu berarti 15 triliun. Ya. Itu yang dibagi yang 100-nya. Biaya silumannya yang biasanya untuk dapatkan pintu, biasanya jumlahnya itu 2 kali lipat dari yang tersebar. Kalau 2 kali lipat berarti 30 tambah 15 itu 45 triliun. Mari kita coba menguji siapa di antara kandidat presiden yang punya uang sebesar itu. Ya, Pak Ali Maskur mungkin. Coba. Disitulah tersingkirnya kader-kader NU. Baru itu aja tersingkir. Karena kita ini seperti yang tadi disampaikan oleh Mas Karl Johan, bahwa kita jumlahnya 120 juta. Tetapi figur siapa yang bisa membiayai itu? Nah, atau adakah orang yang berani maju dari kalangan NU lalu kemudian bisa mempengaruhi orang yang punya duit? Karena itu, menurut saya nggak bisa dihindari pemilihan presiden ke depan, orang-orang yang berduit itu akan punya kepentingan untuk membantu calon, atau calon punya kepentingan untuk mengajak orang yang punya duit, yang pada gilirannya nanti kalau itu menjabat pasti punya pengaruh signifikan terhadap kebijakan sang presiden. Ini yang akan terjadi ke depan. Nah, sekarang kita variabel yang lain yang saya mau hitung. Ada selalu orang mengatakan bahwa Pulau Jawa ini adalah variabel signifikan untuk menentukan siapa presiden ke depan. Karena jumlah penduduk Pulau Jawa termasuk itu jumlahnya 57%. Luar Jawa itu hanya 43%. Tapi ilmu statistik mengatakan apabila populasi Jawa ini diperebutkan oleh 3 kandidat, apalagi kalau 4 kandidat, dengan kekuatan yang relatif sama signifikannya, maka suara Pulau Jawa itu valensinya mendekati 0. Akhirnya tidak signifikan. Politisilah zaman era Orde Baru. Sama Pak Andin kala itu. Saya termasuk, mohon maaf, yang tidak percaya bahwa suara NU itu sampai 125 juta. Suara. Kalau kemudian orang ngaku NU, itu mungkin.
Dan saya yakin betul survei itu ya yang ngaku keislamannya NU. Tapi ngaku sebagai warga NU, apalagi kemudian nanti akan nyoblos calon yang dari NU, tanda tanya besar menurut saya. Nggak ada itu data validnya. Pemilu 55 kita 18% koma sekian, yang total vote-nya mungkin cuma berapa juta? 71 18 juga koma sekian. Cuman kira-kira berapa itu Pak Andin? Puluhan juta lah ya, puluhan juta. Saya melihat pada saat itu ketika peserta pemilu dari yang kemudian difusi menjadi P3 tahun 77, yaitu terdiri dari NU, dari Parmusi, dari PSII, dan terakhir Perti, itu cuma 26% totalnya. Terkecil Perti kan cuma 2% atau 3%, pokoknya cuma 26, sekian persen. Anatomi itu sampai hari ini ternyata masih nggak berubah. Golkar 71 64% saya lihat, 63 atau 64%. 18%, Parmusi 6 atau berapa persen, pokoknya 26 itu 3 partai Islam itu. Golkar, nah Golkar yang sekarang 62%, yang 71 pernah 72 pernah. Nah sekarang itu ada di Golkar, di Nasdem, di Gerindra, di itu kan, itu anatomi politik di Indonesia masih itu. Jadi yang dulu Golkar 64%, terus kemudian pernah 70 itu, sekarang yang ada di itu turun 65 partai itu, sempalan Golkar itu. Sempalannya siapa ya? Nasdem, dari Demokrat, Nasdem, PKPI ya. Jangan pencet-pencet terus kayak. Yang mencet kan istri saya. Saya itu praktis saja. Representasi sebagai tokoh NU yang maju di pentas nasional yang kira-kira masuk pada kompetisi pilpres dan wakil presiden ke depan ini adalah Caimin. Nah, lain belum muncul. Kenapa Caimin? Karena dia pimpinan partai. Dia punya kendaraan yang STNK-nya hidup. Pertanyaannya, siapa di antara kita ini yang pernah disapa oleh Caimin? Belum. Ya, itu hanya Dewa. Ya. Seniornya yang ketua umum sebelum Caimin kayaknya juga belum pernah disapa tuh. Yang mengkader dia Pak Saryono di Jogja nggak pernah disapa. Ya, ini soal yang begini. Soal komunikasi ketika kita ini adalah bagian dari sebuah komunitas. Lalu kemudian beliau representasi mewakili kita, tetapi kalau itu tidak disapa, maka bisa saja dia akan berkomunikasi dengan orang-orang yang menyapanya. Ya. Ini undangan. Kita disapa oleh Ganjar, kita disapa oleh Anies, dia butuh komunitas NU. Sementara yang representasi NU tidak pernah menyapa. Dia merasa bahwa itu kewajiban bagi seluruh kader NU untuk memberikan dukungan. Menurut saya ini belum terlambat. Nah, Dewa harus segera melakukan komunikasi. Misi khusus. Konsolidasi. Saya baru saja tadi diskusi dengan Kang Tin di dalam. Itu sudah panggil itu. Hanif, panggil. Siapa lagi wakil ketua MPR itu? Ya, menyampaikan itu sampai sekarang belum pernah disapa. Nggak tahu apa.
Siapa tahu dianggap bahwa kalau banding masuk di sana ATM-nya hilang. Nah, ini kan soal komunikasi. Soal komunikasi. Ya, beliau ketua umum, katakanlah saya umpamanya orang PKB, tapi apapun ceritanya saya seniornya. Mimo saya berlaku ketika beliau mau menjadi ketua umum PBPMI. Udeng itu ketua PW Korcap PMI Jawa Barat, meskipun beda dengan Muhaimin, saya tahu. Ya. Tetapi yang seperti ini kan harus dijahit semua. Harus dijahit semua. Ini belum terlambat ya. Karena kita sebetulnya kangen untuk bersatu ini. Ya. Sementara PBNU-nya ngambang seperti itu, mestinya kita yang harus mengatakan, PB. Siapa di antara mereka yang bisa representasi NU? Memang Ganjar, memang Anies, ya, memang Erik, nah itu, ya. Tetapi kalau meskipun itu adalah asli, karatnya 28 karat, tapi kalau kita tidak pernah disentuhnya, ya sudah, kita akan bergaul dengan teman-teman yang menyapa kita. Karena teman-teman juga itu yang lain itu selain Muhaimin bukan iblis. Kawan juga. Kita bergaul dengan mereka setiap hari. Saya kira hanya itu yang saya sampaikan di session ini. Ya, Pak. Terima kasih, Pak. Ini undangan terbuka untuk PKB ini. Nanti disampaikan Mas Dewa. Silakan. Terima kasih dari menjawab Pak Udeng tadi ya. Memang yang yang saya sebut tadi itu kan Prabowo, karena dari beberapa lembaga survei secara definitif Prabowo dan Muhaimin itu sudah rilis. Yang lain misalnya Anies itu belum, meskipun dia dijalankan oleh Nasdem sendirian kan nggak cukup, ya kan? Kemudian Airlangga itu dari survei itu sangat rendah, maka saya sebut Prabowo. Yang kedua, dalam konteks keislaman tadi itu tadi ya, sejarah kalau kita lihat di TNI ada faksi-faksi merah putih dan Islam. Ya, merah putih itu kok Benny Murdani sampai kepada Luhut, kemudian yang Islam. Nah, kita ke sana itu ya, soal pilihan, karena yang disebut tadi Prabowo, kalau yang lain sudah disebut ya oke, kita mungkin haluannya bisa berubah, gitu kan? Kita kembali lagi kepada persoalan tentang ideologi. Kalau Gus Dur bilang Indonesia ini apa? Bukan ini ya, bukan itu, ya bukan lah kira-kira, bukan kiri, bukan kanan gitu kan? Tapi kembali lagi persoalan saya sebut sejak awal tadi, ideologi dunia itu sudah kolot, ya sudah kolot ya. Harus ada politik jalan tempat. Politik jalan tempat itu apa? Oleh bikin disebut dasin. Dasin itu artinya eksistensi. Eksistensi bangsa itu apa? Bangsa Indonesia itu apa? Ya Pancasila itu. Kalau kita mau melihat yang sebenarnya Pancasila. Nah, persoalannya Pancasila versi siapa? Kalau kita baca ekonomi Pancasila versi Muboyarto, itu nggak jelas juga. Nggak jelas juga. Kalau kita lihat Pancasila versi Soeharto, itu kanan juga. Ya, jadi yang mana? Yang mana generasi muda mulai mencari definisi yang secara epistemologi benar sesuai dengan kepribadian bangsa. Saya kira itu. Yang berikutnya adalah yang penting. Itu persoalan pola-pola Serbia yang menggunakan varian-varian agama untuk kepentingan politik. Ini harus kita cegah. Nggak bisa. Bapak bilang nggak ada masalah Kristen. Ya memang nggak ada masalah. Tapi kalau ini dikapitalisasi untuk kepentingan politik tertentu, ini bermasalah. Ya kan? Ini bermasalah. Maka kita mencegah itu supaya jangan terjadi. Ya kan? Mencegah itu supaya jangan terjadi. Kalau itu terjadi ongkosnya mahal. Ongkosnya mahal. Saya sudah ketemu senior, ongkosnya mahal. Ya? Nah, ongkos mahal ini apa? Kita terjemahkan apa?
Saya kira itu apa yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan forum ini nanti setidaknya memberi atau membuka peta jalan ke arah mana kita pada 2024. Insya Allah kalau ini ada manfaatnya kita lanjutkan. Kalau berhenti seperti yang tadi sampaikan itu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Ini sudah pukul 17.24, sudah hampir maghrib. Jadi kesimpulannya 2024 ini in between antara perpanjangan. Kalau nanti Ketua Umum Domino Indonesia ini melakukan referendum, maka tidak akan ada Pilpres 2024. Sehingga petanya jelas, petanya ikut domino, atau kita akan ada Pilpres 2024. Nah, Pilpres 2024 saya kira itu keniscayaan undang-undang. Tapi apakah keniscayaan itu bisa kita wujudkan, itu juga soal lain sebagaimana IKN. Meskipun undang-undang juga nasibnya belum jelas. Bapak Ibu sekalian, saya kira majelis yang sangat mulia ini selain memberikan pencerahan juga forum silaturahim para senior dengan para junior sangat bagus, karena bacaan kita belum selesai tentang arahnya peta politik Indonesia 2024. Saya kira forum ini belum selesai, harus diteruskan forum berikutnya agar supaya ada peta yang jelas. Buku peta jalannya sudah ada akhir November. Saya kira akhir November menjadi penting. Untuk yang ketiga, mohon pembicaranya jangan ini aktivis partai, jangan. Harus yang netral. Jangan ketua partai. Ya, kalau ketua partai sekarang itu sekarang itu by design, sesuai dengan kingmakernya kata Imam Bukhari. Kita tunggu apakah akhir November ini setelah G20 sudah ada kepastian capres-capres, karena capres-capres itu menunggu G20. Ini hubungannya dengan Rusia dan Amerika saya kira. Jadi itu juga variabel yang perlu kita hitung. Saya kira demikian dari saya. Apabila saya selalu sekretaris yayasan sekaligus moderator di sore ini kurang berkenan sajian yang kita sampaikan sekaligus sebagai tuan rumah. Apabila makan malamnya ada ya Bang ya. Kalau makan malamnya ternyata kualitasnya di bawah standar, kami juga mohon maaf ya Malik, Mas Malik ya. Yakin sama menjadi aman sama tahu. Dari saya terima kasih. Wallahu muwaffiq ila dzalik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih para narasumber yang sudah mengisi kegiatan pada sore kali ini. Marilah acara pada sore kali ini kita akhiri, kita tutup dengan bacaan surat Wal Asr. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusr illa allazina amanu wa amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Amin 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 ya rabbal alamin. Ya, hari ini kami melakukan diskusi dengan topik arah partai politik dalam Pilpres 2024. Ini adalah diskusi seri kedua yang kami lakukan dan akan dilanjutkan dengan diskusi topik yang sama pada seri berikutnya. Maksud dari diskusi ini adalah kami ingin mengetahui mengenai sebenarnya arah partai politik dalam menentukan pencalonan presiden itu seperti apa. Nah, Pak, kalau harapannya sendiri Pak nih dengan diadakan kegiatan seperti ini dari Bapak nih selaku pimpinan seperti apa? Ya, kan kita tahu dalam konstitusi dikatakan bahwa pemilihan presiden yang dimulai dengan pencalonan itu adalah hak absolut dari partai politik. Hanya partai politik yang bisa mencalonkan. Dalam konteks ini kami ingin melihat apakah partai politik itu menggunakan hak absolutnya untuk kepentingan partainya atau menggunakan hak absolutnya untuk kepentingan orang lain.
Misalnya, apakah partai tersebut mau mencalonkan orang-orangnya sebagai presiden maupun wakil presiden, atau partai politik juga bisa mengambil tokoh-tokoh lain di luar partainya untuk dicalonkan menjadi presiden dan wakil presiden. Kami ingin tahu itu, dan setelah kami tahu tentu kami bisa memahami, bisa menilai, dan mungkin bisa mengikuti terhadap siapa yang perlu kami lakukan dukungan. Oleh karena apa? Oleh karena yayasan ini adalah dihuni oleh sejumlah orang yang memiliki reputasi struktural dan reputasi kultural di lingkungan Nahdlatul Ulama. Jadi diisi oleh orang-orang penting yang paling tidak memiliki daya dukung bagi suksesnya pemilihan presiden tersebut. Oke nih Pak, dengan yayasan ini Pak nih, ada yang mau disampaikan nggak Pak kepada masyarakat khususnya yang ada di wilayah Jakarta ini? Ya, kami ingin mengajak bahwa pemilihan presiden yang calonnya akan ditentukan oleh partai-partai politik itu sebuah kerja politik yang luar biasa. Kita jangan sampai lengah dalam menentukan pilihan, dan juga sebisa mungkin kita juga ikut menentukan siapa saja orang-orang yang harus didukung oleh partai politik tersebut untuk dicalonkan menjadi presiden dan wakil presiden. Jangan sampai kita memilih pemimpin yang kita tidak tahu reputasinya, seluk-beluk kemanusiaannya, dan lain-lain sebagainya. Saya kira itu. Terima kasih Pak. Tadi kegiatan seperti apa nih Pak? Saya sebagai mantan militer ya, kita melihat ada pola-pola perpecahan dengan menggunakan atribut-atribut agama seperti yang dilakukan pada Pilkada 2017 atau Pilpres 2019. Ini akan membuat kondisi ya perpecahan dalam masyarakat itu sangat tidak kondusif untuk pembangunan Indonesia di masa depan. Tugas kita adalah mencegah polarisasi agama di dalam ranah pencapaian kekuasaan atau high politik pada 2024. Tugas kita adalah mengadvokasi ya sebagai warga negara yang baik, mengadvokasi kepada masyarakat agar tidak menggunakan atribut-atribut agama untuk kepentingan-kepentingan sesaat politik. Saya kira itu poin yang terpenting. Yang kedua adalah terjadi perubahan struktur pada politik dan keamanan internasional sehubungan dengan perang Ukraina-Rusia. Ini harus diantisipasi. Jangan sampai dalam perang ini kita terbawa pada situasi yang sangat tidak menguntungkan, terutama pada politik luar negeri kita yang bebas dan aktif. Itu. Terima kasih. Terus Pak nih, yang terakhir Pak, ada yang mau disampaikan kepada masyarakat khususnya di wilayah Jakarta dan umumnya untuk warga negara Indonesia? Ya, pesan saya adalah pola-pola Serbian ya, yang menggunakan agama sebagai atribut untuk mempecah belah masyarakat itu akan tetap digunakan pada pemilu Pilpres Wakil Presiden pada 2024. Ini sekali lagi saya mengingatkan bahwa pola ini pola ini didesain dengan sangat sistematis, ya kan, dalam rangka memperoleh kekuasaan. Kita harapkan pemimpin-pemimpin ke depan nanti adalah pemimpin yang paham tentang geopolitik, paham tentang politik identitas negara kita sebagai bangsa itu apa. Pancasila sebagai ideologi itu sudah final. Dia tidak boleh diganggu-gugat oleh siapapun. Maka dari itu pemimpin yang dipilih oleh masyarakat secara demokratis harus melihat itu semua sebagai platform perjuangan kita dalam upaya mensejahterakan bangsa dan negara. Pak, hari ini di yayasan ini sedang melakukan kegiatan apa sih Pak? Hari ini kita melakukan kegiatan diskusi yang diselenggarakan secara rutin tiap bulan sekali. Jadi diskusi ini berseri dan ini sudah untuk tahun 2022 ini sudah kedua. Nanti kita akan lanjutkan bulan depannya seri ketiga. Tema besarnya adalah membaca arah partai politik dalam Pilpres 2024. Pak, tujuannya sendiri Pak nih Pak dengan diadakannya kegiatan seperti apa sih Pak tujuannya? Nah, kita ingin memberikan urun rembuk ya atau kontribusi terhadap para pengambil keputusan baik di level infrastruktur politik maupun suprastruktur politik terkait bagaimana visi ke depan dengan momentum pemilu presiden 2024 ini.
Karena ini merupakan satu momen yang penting saya kira untuk menentukan arah dan visi pembangunan bangsa 5 tahun ke depan. Terlebih dalam situasi yang tidak mudah saat ini. Itu ada satu, kita tahu bersama ada krisis global, khususnya di bidang energi dan pangan. Kemudian ada pergeseran peta politik atau geopolitik di tingkat internasional, baik dari sisi ekonomi khususnya ya, termasuk juga dari aspek pertahanan keamanan dan juga sosial budaya. Nah Pak, untuk narasumber sendiri dari mana aja Pak dihadirkannya? Narasumber akan kita hadirkan itu dari partai politik dan juga tokoh-tokoh atau aktivis politik. Ya kan? Nah Pak, harapannya, yang terakhir Pak, pesan-pesannya nih Pak, ada yang mau disampaikan Pak terkait masalah ini kepada masyarakat yang ada di Jakarta, khususnya untuk warga negara Indonesia? Harapannya bahwa seluruh warga negara Indonesia gunakanlah hak politik dan juga kemampuan ya, kapasitas sesuai dengan porsi dan posisinya masing-masing untuk bersama-sama membangun optimisme dan jangan lelah untuk terus mempengaruhi, mengisi ruang publik dengan memberikan masukan-masukan dan ide-ide gagasan-gagasan. Apalagi instrumen untuk menyampaikan itu sekarang terbuka secara luas dan lebar dengan era digital, era media sosial. Nah, dengan diskusi ini diharapkan akan menjadi satu pemantik dan katalisator bagaimana visi-visi, harapan dan juga aspirasi dari masyarakat itu harus kita kanalisasi melalui mekanisme pemilu, melalui saluran-saluran yang formal. Nah, disitulah nanti kita akan adu gagasan, adu ide, tidak hanya sekedar bicara figur, tapi juga bicara program, visi misi dan juga skala prioritas dalam pembangunan nasional kita.